Tuan kedua keluarga utama membelalakan matanya, apa perkataanmu bisa dipegang? Apa yang kamu katakan? Alex meliriknya, apakah kamu pikir aku sama denganmu? Aku selalu menepati perkataanku. Apa yang dikatakannya ini membuat tuan kedua keluarga utama terdiam. Dia juga berhenti berdebat dengan Alex. Bagaimanapun, dia sudah setuju untuk bertarung dengan Leonardo. Dia berpikir bahwa dia tetap punya cara untuk membunuh Alex bahkan jika dia tidak menerima kekalahan. Sulit untuk mengatakannya di tempat lain, tapi di desa Pari, tidak ada yang berani melawan dirinya. Meskipun polisi datang untuk menyelidiki kasus tersebut, mereka akan bersikeras mengatakan bahwa dirimu tidak sengaja jatuh ke air dan tenggelam. Apa yang bisa kamu lakukan? Alex seperti memahami pikirannya, lalu melirik Leonardo, bukankah itu hanya beradu kekuatan? Jika aku kalah darimu, untuk apa aku masih hidup? Oke. Nyalimu besar juga. Tuan kedua keluarga utama mengacungkan jempol, lalu berbalik dan membungkuk menghadap sisi lain. Leonardo, kamu bisa bersaing dengannya, biarkan dia tahu betapa hebatnya dirimu. Leonardo yang berdiri di satu sisi mendengar percakapan di antara keduanya dengan jelas. Tuan Alex, aku sangat menghargai keberanianmu. Namun, keberanian tidak bisa menggantikan kemampuan. Jika kamu benar-benar ingin bersaing denganku, kamu akan kalah secara menyedihkan. Sekarang kamu masih memiliki kesempatan untuk menyesal dan menyerah. Selesai berbicara, dia memandang Alex secara provokatif dan menggelengkan kepalanya. Alex tertawa terbahak-bahak setelah mendengarkan, aku semakin mengagumi Tuan Leonardo, aku juga mengingatkan Anda, jika Anda menyesal sekarang, Anda juga masih punya waktu untuk menyerah, jika tidak, akan terasa tidak nyaman saat kalah. Oke. Leonardo mencibir, karena kamu sangat obsesif, maka aku akan menjinakkanmu. Kalau begitu kita bandingkan dulu telapak tangan siapa yang lebih keras, apa kamu berani? Terserah. Alex tertawa, katakan, bagaimana caranya? Leonardo telah bersiap sejak awal, dia memanggil tuan kedua keluarga utama dan mengatakan beberapa kata. Tuan kedua keluarga utama mengangguk dan membungkuk, ya, ya. Kemudian dia melambaikan tangannya dan meminta 4 hingga 5 anak buahnya untuk memindahkan barang dari halaman rumah. Segera, terdengar suara langkah kaki yang berat, para bawahan terengah-engah sambil memanggil yang lain untuk menghindar. Mereka mengangkat sepotong batu granit yang beratnya lebih dari 200 kg dari halaman rumah. Tuan kedua keluarga utama bergegas meminta 2 orang lagi untuk segera mengambilkan 2 kursi besi dan meletakkannya di tempat terbuka, kemudian beberapa dari mereka mundur dan terengah-engah di samping. Leonardo memandangi batu granit itu, mengangguk, lalu berkata kepada Alex, Tuan Alex, hari ini aku ingin menunjukkan kekuatanku agar kamu tahu apa itu memecahkan batu dengan satu tangan. Alex yang melihat pemandangan seperti itu agak kaget, sepotong granit ini tampak seperti barang asli, panjangnya lebih dari 1 meter dan tebal lebih dari 20 cm. Jangan bilang satu pukulan, sekalipun dengan palu, orang biasa mungkin tidak bisa menghancurkannya dengan satu palu. Apakah orang di depan ini benar-benar sehebat itu? Karena dia berani begitu sombong, sepertinya Leonardo yang ada di depannya benar-benar mumpuni. Jadi Alex tersenyum dan berkata, Tuan Leonardo, tidak perlu banyak bicara, jadi Anda bisa menunjukkan kepada kami secara langsung. Jika tidak bisa melakukannya dalam sekali pukul, Anda bisa melakukannya 2 kali. Leonardo mendengus dingin dan berhenti berbicara. Dia mendekati batu tersebut, pertama-tama, dia mengangkat kedua tangannya, dan menggabungkannya di atas kepala. Tiba-tiba, dia membuka kaki dan kedua telapak tangannya berada di depan dada. Dia menutup matanya rapat-rapat,
Ada suara gemericik di tenggorokannya, disertai pergerakan dada yang naik turun. Tiba-tiba lengan kanan dibentangkan, lengan yang lebar itu menonjol seolah-olah diisi angin. Oh, pria ini hebat juga. Leonardo membuka matanya sedikit, kemudian berjalan 2 langkah ke depan dan berdiri tepat di depan lempengan batu. Dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan aneh, mengangkat telapak tangan kanannya, dan menghantam ke tengah batu secepat kilat. Ketika terdengar bunyi, klak, batunya benar-benar pecah. Dengan 2 pukulan, 2 batu yang pecah jatuh langsung, dan membuat 2 lubang besar di tanah. Kedua telapak tangan Leonardo perlahan turun di depan dada, dia menghela nafas panjang, lalu berdiri tegak. Kekuatannya ini mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang tidak bersuara dalam 20 detik. Melihat Leonardo mengepalkan tinjunya dan menyapa sekeliling, semua orang barulah kembali sadar. Gemuruh tepuk tangan berbunyi untuk beberapa saat, terutama para murid yang dibawanya. Mereka sangat terkesan hingga melompat dan bertepuk tangan. Tuan kedua keluarga utama tersenyum dan mengacungkan jempol, jurus yang bagus. Aku benar-benar terkesan hari ini. Ini barulah memecahkan batu dengan 1 tangan yang sebenarnya, jauh lebih hebat daripada mereka yang hanya bisa membual. Leonardo juga bangga. Dia melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk tenang. Dia menoleh ke arah Alex dan berkata, "Tuan Alex, maaf sudah membuat candaan. Selanjutnya giliranmu, kan? Aku rasa kamu tidak akan melupakan perkataanmu sebelumnya, pecundang, bunuh diri dengan lompat ke laut." Tuan kedua keluarga utama di sebelahnya juga bersorak, "Iya, iya. Alex, kamu juga melihatnya dengan mata kepala sendiri." Tuan Leonardo membelah batu itu dengan telapak tangan. "Apa kamu punya kemampuan seperti itu? Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan mempermalukan diri sendiri, carilah tempat sepi dan lompat ke laut." Dia berkata semakin lantang, "Aku ini orang yang setia. Setelah kamu mati, aku akan memberitahu anggota keluargamu dan menyimpan semua warisanmu." Haha. Dia yang bersorak seperti ini, membuat orang-orang di sekitarnya semakin menjadi. Semua orang merasa bahwa Alex benar-benar tidak punya jalan mundur kali ini. Rino dan Indah di kerumunan sangat gugup sampai telapak tangan mereka berkeringat. Alex sepertinya benar-benar akan kalah. Apa yang masih dia lakukan di sana? Cepat lari. Jika tidak lari, sekelompok orang ini mungkin akan mengikatnya dan melemparkannya ke laut. Tapi jika dia benar-benar kabur, bagaimana dengan mereka berdua? Saat keduanya sedang cemas, Alex yang sedang menonton di lapangan tidak ada niat untuk melarikan diri. Dia berjalan ke depan pecahan batu, menyentuh bagian batu tersebut dengan tangannya, dan tampak terkejut, ini benar-benar terbelah. "Pukulanmu hebat juga. Cekak-cekak. Berhenti bicara omong kosong. Apa menurutmu ini lelucon? Bisakah kamu memecahkan batunya? Jika tidak, lompat ke laut dan bunuh dirimu." Teriak tuan kedua keluarga utama di belakangnya. Alex tiba-tiba berbalik dan tersenyum, lalu berkata, "Untuk apa buru-buru?" Alex menepuk-nepuk debu dengan kedua tangan dan berdiri lagi, "Begini, kalian pergi cari lagi apakah masih ada batu seperti ini. Jika ada, aku juga akan membelahnya jadi 2. Jika tidak ada, maka kalian tidak bisa menyalahkanku." "Haha, sudah kuduga kamu akan begini. Aku punya banyak lempengan batu di sini. Cepat, bawakan aku 1 lagi." Perintah tuan kedua keluarga utama kepada anak buahnya, beberapa dari mereka segera memindahkan lempengan batu lagi. Tampaknya lempengan batu seperti itu benar-benar ada. Alex membuat ekspresi tak berdaya, lalu berkata, "Hei, apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak batu? Jangan banyak omong kosong, jika kamu tidak bisa membelah batunya nanti,
maka lihat saja nanti. Sambil berbicara, beberapa anak buahnya membawa sepotong granit lagi dari halaman, tetapi potongan granit ini berbeda dari sebelumnya. Dari segi ukuran, kedua batu ini tidak jauh berbeda, namun granit ini belum pernah dipoles, yang mana memiliki tepi dan sudut yang tajam. Ini tidak lain malah menambah kesulitan, ketika telapak tangan dipukulkan, jika batunya tidak bisa dibelah, kemungkinan telapak tangan akan hancur terlebih dahulu. Episode sebelumnya. Pertandingan I. Episode berikutnya. Kemenangan babak pertama. Kedua memperhatikan para bawahan itu meletakkan lempengan batu di atas kursi besi lagi, lalu berkata kepada Alex, "Nak, kami memilihkan potongan yang lebih tipis untukmu. Selama kamu bisa menghancurkan batu itu seperti Tuan Leonardo, maka semuanya akan mudah dibicarakan. Jika kamu tidak bisa, maaf, kamu hanya bisa bunuh diri dengan melompat ke laut. Ayo." Alex juga berjalan ke depan batu ini, dia melihat ke atas dan ke bawah, juga mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Kemudian mengangguk dan berkata, "Oke. Biar ku perlihatkan pada kalian apa itu membelah batu dengan satu tangan." Ah! Dia tiba-tiba berteriak, tubuhnya melompat tinggi dan membuka telapak tangannya. Semua orang seketika berjalan maju untuk melihat apakah dia benar-benar bisa membelah batu dengan satu telapak tangan. Tapi Alex tiba-tiba berhenti, dan mendarat ke tanah, seolah-olah teringat sesuatu. Dia mengedipkan mata dan bertanya kepada tuan kedua, "Astaga, ingatanku tidak terlalu baik. Apa yang kita katakan barusan? Aku agak lupa." Tuan kedua sangat marah sampai urat nadinya pun terlihat. "Apakah kamu bercanda? Kamu masih mau memecahkan batunya atau tidak?" Alex mengangkat tangannya ke udara, lalu berkata sambil tersenyum, "Tentu saja mau. Ini sangat mudah, aku hanya ingin bertanya lagi, apa yang baru saja kita katakan, dapatkah Anda mengatakannya lagi di depan umum, agar semuanya tidak mengingkari perkataan masing-masing?" "Oke. Kalau begitu aku akan mengatakannya lagi, jika kamu bisa memecahkan batunya, kamu tidak perlu membayar kompensasi untuk urusan anakku. Jika kamu tidak bisa memecahkannya, kamu bisa melompat ke laut sendiri. Bagaimana? Sekarang sudah jelas, jika kamu benar-benar pria sejati, maka pecahkan batunya sekarang juga. Jangan banyak omong kosong. Jika kesabaranku habis, akan kulemparkan kamu ke laut sekarang juga. Jangan buru-buru, aku akan memecahkannya sekarang." Selesai berbicara, Alex mengitari batu itu ke kiri 3 kali dan 3 kali ke kanan, kemudian berdiri diam. Alex berdiri di sana, tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan menutupnya di atas kepalanya. Telapak tangannya berada di depan dadanya, dan terdengar suara di tenggorokannya. Leonardo tidak mengatakan apa-apa. Murid di sampingnya tiba-tiba berkata, "Guru, dia menjiplakmu." Alex membuka satu mata dan berkedip, "Ya, aku belajar dari saudara Leonardo." Juga, Alu lupa bertanya, "Batu yang kamu pecahkan barusan tidak dilem, kan?" Leonardo berteriak dengan marah, "Brengsek. Kamu ini menghinaku. Aku tidak sekeji itu. Kamu bisa mengecek kapan saja, jika ada penipuan, aku akan langsung lompat ke laut. Cepat, pecahkan batunya sekarang." Alex tersenyum dan berkata, Oke, tenang saja. Aku akan melakukannya. Namun, aku masih memiliki satu syarat terakhir. Jika kalian setuju, aku akan segera memecahkannya." Tuan kedua keluarga utama hampir pingsan karena terlalu marah. "Kamu ini benar-benar banyak tingkah ya. Baiklah, karena waktu kematianmu sudah dekat, kami akan mengalah satu kali lagi. Cepat katakan, apa syaratmu?" "Syaratku adalah, bolehkah berikan aku sepasang sarung tangan?"
Alex menunjuk ke batu itu dan berkata, lihat, batunya tidak rata sama sekali, pasti akan sangat sakit jika menepuk begitu saja. Apa yang dia katakan membuat para anak buah tuan kedua keluarga utama tertawa, untuk apa kamu memecahkan batunya jika takut sakit? Dasar konyol. Oke, kalau begitu akan kubiarkan kamu mati dengan jelas. Tuan kedua meminta anak buahnya untuk membawakannya sepasang sarung tangan putih. Khawatir jika Alex akan menyabotase sarung tangan itu, dia mengambilnya dan memeriksanya. Dia menyerahkan sarung tangan itu kepada Alex setelah yakin bahwa itu hanya sepasnak sarung tangan biasa. Alex mengenakan sarung tangan, lalu bergumam bahwa ukuran sarung tangan itu tidak tepat, dan warnanya tidak bagus. Tepat ketika tuan kedua keluarga utama tidak sabar dan ingin mendesak lagi, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan menepuknya di atas batu itu. Ketika semua orang melihat batu itu, Alex melompat dan terus mengipaskan tangannya, aduh, sakit sekali. Sarung tangan rusak macam apa ini, tidak bekerja sama sekali. Semua orang melihat ke arah batu di lapangan lagi, tapi batu itu masih terletak dengan baik di atas dua kursi besi. Indah yang berada di kerumunan seketika ketakutan, habis sudah. Alex tahu bahwa dia tidak bisa melawan mereka sejak awal, lalu mengapa masih bertaruh dengannya. Sekarang ditertawakan adalah hal sepele. Bagaimana mungkin tuan kedua dan kelompoknya melepaskan kita? Rino yang berada di sampingnya juga cemas. Dia berlari ke tengah lapangan dan meraih tangan Alex. Nak, apa kamu baik-baik saja? Leonardo yang melihat bahwa Alex sama sekali tidak membelah batunya, tertawa penuh kemenangan. Alex, sekarang siapa yang membual, siapa memang berkemampuan. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan jarinya ke wajah Alex dan menggoyangkannya beberapa kali. Tuan kedua juga mendekat. Alex, untuk apa berpura-pura? Batunya tidak pecah, kamu kalah. Katakan, apakah kamu mau melompat ke laut sendirian, atau kami melemparkanmu? Anak buahnya, bersama dengan murid Leonardo, bergerak maju untuk menangkap Alex. Alex tidak berdaya, oh, maaf semuanya, mungkin aku agak tidak fokus karena tidak tidur siang hari ini. Pukulan tidak bekerja dengan baik. Bisakah beri aku satu kesempatan lagi? Tuan kedua hampir memuntahkan darah. Alex, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Satu telapak tangan menentukan hasil, jadi hanya satu telapak tangan. Kalah adalah kalah, masih saja banyak bicara. Dia berbalik dan melambai ke anak buahnya lagi, tunggu apa lagi, cepat ikat anak ini dan lemparkan langsung ke laut. Dia yang memintanya, kita tidak bisa disalahkan. Orang-orang itu segera maju untuk mengikat Alex. Alex tiba-tiba berteriak, pecah. Lihat, batunya pecah. Seiring dengan suaranya, semua orang berhenti dan memandang batu yang ada di atas kursi. Batu itu masih di sana, mananya yang pecah? Tuan kedua mengulurkan tangan untuk menangkapnya tanpa mendengarkan omong kosongnya lagi. Tapi Alex berbalik dan menghindar, hei, Tuan kedua, apakah Anda ingin mengingkari janji? Kamu masih mau menangkapku setelah aku memecahkan batu ini? Tuan kedua memarahi, katakan padaku, di mana yang pecah? Apakah ini pecah? Jangan bergerak. Alex melambaikan tangannya dan menghentikan semua orang. Kalian ini ya, hanya bisa melihat permukaan, tapi tidak bisa melihat situasi sebenarnya yang ada di dalam. Sebenarnya batu ini sudah pecah. Apakah batu di rumahmu akan seperti ini jika pecah? Tuan kedua hampir menjadi gila. Alex berkata dengan tenang, tidak. Batu ini telah pecah menjadi 8 potongan dari dalam, hanya sedikit saja yang masih menyatu. Asalkan aku meniupnya,
maka batunya akan segera hancur lebur. Dasar tidak tahu malu. Apa dia kira dirinya punya kekuatan super? Tuan kedua tidak ingin mendengarkan omong kosongnya lagi, jadi dia bergegas mencoba menangkapnya. Sebaliknya, Leonardo bisa menahan amarahnya, dan berkata kepada Alex, karena kamu ingin meniup, oke, kamu bisa meniupnya sekarang. Lagi pula Alex tidak bisa lari, dia ingin diam mati dengan tenang. Alex berkata, oke. Dia melambaikan tangannya untuk meminta orang-orang di sekitarnya mundur sedikit, dirinya berdiri di sana, menarik napas dalam-dalam, dan meniup sekuat tenaga ke arah batu itu. Episode sebelumnya. Pertandingan 2. Episode berikutnya. Pertandingan